Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitonana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasanya Mutia tidak sendirian, karena pada hari ini Mutia akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Mangun Pujono LC. Baik, kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema nih pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semangat sekali Ustadz. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah Ustadz, kita juga tidak berdua saja. Seperti biasanya pemirsa, kita sudah kehadiran Umi Majelis Ta'lim dari Al Musyawarah Kelapa Gading. Baik, kita sapa terlebih dahulu Umi yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Umi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Semoga Umi dalam keadaan sehat dan selalu tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema cukup seru mengenai jihad melawan setan ya. Umi di sini sudah siap ya ngaji bersama Ustadz ya? Insya Allah, selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai jihad melawan setan. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, manusia ingin selamat. Ia harus berjihad melawan setan dengan bersenjatakan ilmu dan mentakziahkan jiwanya. Ilmu nafi akan menghasilkan keyakinan yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran yang akan mengendalikan syahwat dan bagaimanakah jihad melawan setan. Nah langsung saja kita tanya kepada narasumber kita pada hari ini. Ustadz, bagaimana maksud dengan jihad melawan setan? Langsung saja Ustadz. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik kita membahas tentang tema penting, yaitu jihad melawan setan. Kenapa kita katakan bahwa tema ini penting? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, memberitakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita para manusia. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali. Kalau kita mencoba mencari ya kata-kata aduwwum mubin di dalam Al-Quran, minimal kita akan mendapatkan 8 ya dalam Al-Quran. Yang intinya adalah memberitakan bahwa Allah mengatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Karena musuh itu yang nyata bagi manusia, maka kita perlu mengenalnya lebih jauh. Dan kita perlu mewaspadai dan perlu cara bagaimana berjihad, bersungguh-sungguh melawan setan agar kita tidak terjebak jebakan-jebakan yang sangat licik
dan dia mencari sebanyak mungkin orang-orang yang bisa dijebaknya agar menjadi teman-temannya nanti di neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika di hadapan para sahabat pernah menyampaikan, pemirsa, ya, Rasul membuat satu garis lurus, ya. Kemudian Rasul pun membuat garis-garis di kanan dan di kiri. Ya, Rasul mengatakan garis lurus ini adalah siratun mustaqim. Siapapun ya yang meniti jalan ini dari start hingga finish, maka insya Allah dia akan masuk surga. Namun ketahuilah ada garis kanan dan kiri yang dibuat Rasul. Rasul bilang hadihi sabilus syaitan, hadihi subulus syaitan. Inilah jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan siapapun yang lebih memilih jalan ini menuju kehancuran, yaitu di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam Al-Qur'an setan bertekad ya sampai hari kiamat dengan berbagai cara, tidak kenal waktu. Dia akan mencari dan mencari manusia-manusia yang lengah untuk disesatkan, yang tadinya sudah berada di jalan yang lurus, kemudian dibelokkan, akhirnya dia memilih jalan kesesatan. Kita semuanya menjadi objek harapan setan. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai dengan sungguh-sungguh. Ya, karena dia tidak kenal waktu. Siang malam 24 jam. Bahkan pemirsa, di dalam Al-Quran ditegaskan lagi ketika iblis menyatakan kepada Allah, qala fa bima aghwaytani, ya, dan sebabkan karena engkau telah memvonis aku sesat ya Allah, maka dia mengatakan aku akan menyesatkan manusia semuanya. Semuanya akan disesatkan. Di dalam ayat yang lain, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mengeluarkan mereka dari jalanmu yang lurus. Bahkan secara detail Allah katakan dia akan menggunakan jalan depan, ya. Dia akan menggunakan jalan belakang, dia akan menggunakan jalan kanan, dia akan menggunakan jalan kiri. Artinya dari berbagai penjuru dia mencari celah kelengahan kita para manusia agar nanti kita bisa dipengaruhi, kemudian kita keluar dari rel jalan yang lurus tadi yang akhirnya na'udzubillah tsumma na'udzubillah mengikuti jalan dia. Ya. Nah Ustaz, bagaimana cara melawannya, melawan setan? Baik, mutlak kita butuh wahyu. Kenapa pemirsa? Karena setan yang dari jin ini adalah makhluk yang kita tidak bisa melihat mereka, sementara mereka bisa melihat kita. Bagaimana cara menghadapi musuh yang tidak tampak? Ya kan? Ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui informasi dari Al-Qur'an dan melalui informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu bagaimana cara menghadapi dan menaklukkan setan yang sangat kejam sekali, ya. Satu di antaranya adalah dengan cara membentengi diri dengan perbentengan yang kokoh. Ya, pertama dengan menanamkan keimanan yang benar dan hanya bertawakal kepada Allah. Karena setan itu tidak berdaya di hadapan orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan di hadapan orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah dia menyerahkan segala urusannya. Makanya kalau kita ingin ya mempunyai kekuatan untuk mengalahkan setan, bentengi diri ini dengan iman yang benar, iman yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian setiap ada persoalan, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ustaz ya. Nanti masih banyak poin-poin cara-cara kita menghadapi setan ya. Karena kita harus break terlebih dahulu. Bagi Anda pemirsa yang ingin majelis taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Dan kami juga membuka layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303. Serta SMS interaktif kami di 0857 81752616. Atau Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif kami ke nomor 0857 8175 2616. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam layanan telepon interaktif pada kesempatan kali ini. Karena bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu jihad melawan setan. Jadi Ustadz sebelumnya di segmen sebelumnya sudah menjelaskan maksud dari jihad melawan setan. Nah, tadi belum selesai mengenai cara melawan setan itu seperti apa Ustadz? Silahkan dilanjutkan. Karena setan ini tidak pandang bulu menggarap manusia. Kita semuanya menjadi objek garapan setan. Ya, bahkan sebelum jadi manusia, setan sudah melakukan aksinya. Oleh karena itu Rasulullah menyarankan kepada kita, setiap suami istri yang hendak melakukan hajatnya, ya sebelum melakukan hubungan suami istri, diajarkan doa dari Rasul. Yang doanya apa semuanya? Apa bunyinya? Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan Engkau anugerahkan kepada kami berupa calon janin ini. Jadi sebelum menjadi janin, ya, itu setan sudah berupaya untuk mempengaruhi. Ya, apalagi kalau sudah menjadi manusia. Makanya kita tidak boleh main-main terhadap setan ini. Karena ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Waspada dan waspadalah, karena dia makhluk yang tidak tampak oleh mata, tapi dia ada. Ya, oleh karena itu pertama tadi kita bentengi dengan iman yang kuat, kemudian tawakal hanya tertuju kepada Allah. Yang kedua adalah selalu mengedepankan keikhlasan. Ya, iblis menyatakan dia akan menggarap manusia semuanya untuk disesatkan. Illa ibadakal mukhlasin, kata dia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Dia mengaku bertekuk lutut di hadapan orang-orang yang ikhlas dalam melakukan setiap amal. Oleh karena itu setiap amal yang kita lakukan harus kita apa? Harus kita bentengi dengan keimanan, dengan keikhlasan tadi. Ya, sudah ada penelpon yang masuk tuh, saya mohon maaf dipotong, nanti kita akan lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Tati di Tangerang. Iya, silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Ini di luar tema, nggak apa-apa Mbak? Iya, boleh, silakan. Ya, ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan soal untuk sholat gerhana. Baik. Itu apa boleh di rumah? Apa kita harus berjamaah? Baik. Itu saja. Di masjid. Dan satu lagi, itu apa yang dilaksanakan waktu sholat itu dalam mengerjakannya. Jadi satu rakaat itu 2 ruku gitu. Betul. Baik. Ya, itu saja. Cuman itu aja Mbak. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Tatkala ada gerhana. Dan sholat gerhana ini secara umum dilakukan secara berjamaah. Walaupun ada pendapat juga yang dilakukan secara sendiri, tetapi lebih afdol dilakukan secara berjamaah di masjid. Dan kaifiat sholat gerhana, tata cara sholat gerhana sebagaimana tadi Ibu sampaikan, dalam satu rakaatnya itu terdiri dari 2 ruku. Jadi sholat gerhana itu ada 2 rakaat, tapi dalam setiap rakaatnya itu terdiri dari 2 ruku. Jadi detailnya begini, ketika sudah ada niat, kemudian takbiratul ihram, ya kita ngikuti imam ya. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat yang agak panjang, kemudian ruku. Ya, ketika berdiri dari ruku, itu tidak langsung sujud tetapi mengawali lagi dengan membaca surat Al-Fatihah.
kemudian membaca surat-suratan yang lebih pendek dari yang pertama, baru kemudian sujud. Begitu pula dengan rakaat yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Iya, itu kaifiahnya ya. Betul, tentang kaifiat. Dan ini memang perlu dijelaskan karena sholat gerhana termasuk sholat sunnah yang memang jarang ya. Iya, betul. Jarang ya. Maka perlu kita sampaikan kepada betul. jamaah sekalian, di samping sholat gerhana yang kita laksanakan nanti, amalan-amalan lain yang dianjurkan adalah memperbanyak doa. Baik. Ya, fa idza ra'aitumuhunna, jika kalian melihat gerhana itu, fad'u, berdoalah. Bukan Kemudian menonton ya. wastaghfiru, Iya. minta ampun Ampun kepada Allah. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Wasallu, dan sholatlah. Jadi tidak hanya sholat saja pemirsa. Di samping sholat gerhana kita kerjakan, banyak berdoa, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan ini kesempatan terbaik yang dilegalkan di dalam Islam untuk bersedekah. Jangan lupa nanti siapkan ya. Ya, sedekah Insya ya. Allah, ya. Insya Allah. Ya, sudah ada lagi nih Ustaz ya, Baik. pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Lutfiah di Tangerang. Iya, silakan Ibu Lutfia pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz, kemarin saya udah tanya masalah ini, cuman belum begitu jelas ya. Baik. Kalau kita datang sholat berjamaah ke masjid, kita terlambat. Terus Baik. kita ikut baca tahiyat awal bersama imam kan 1 kali, tahiyat akhir 2 kali. Setelah imam salam kan kita berdiri untuk rakaat keempat ya. Nah itu rakaat tahiyat yang terakhir itu kita baca lagi bacaan tahiyat atau duduk tahiyat langsung salam gitu. Ya, baik. Itu saja Ibu. Iya udah itu aja. Ya, terima Baik. kasih Ibu Lutfia di Baik. Tangerang. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kekurangannya 1 rakaat tadi ya. Ya, ini sholatnya 4 rakaat. Iya, Dia ketinggalan satu. masbuk 1 ya. Maka berarti kurang 1 Satu rakaat rakaat. lagi. Karena bilangan rakaatnya ada 4. Iya. Ya mungkin contohnya sholat duhur ya. Atau sholat asar. atau isya. Maka di rakaat yang keempat itu menggunakan tahiyat yang terakhir. Ya, Jadi nggak langsung salam gitu nggak ya? langsung Ustaz ya? salam, Tetap. iya, melengkapi, Betul. ya. Jadi sebelumnya dihitung 1, 2, dan 3. Yang keempat itulah ditutup dengan tahiyat akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti itu, Bu Lutfiah di Tangerang sudah terjawab oleh Ustadz. Nah, mungkin Umi di sini diberikan kesempatan nih untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Berapa lama setan itu akan mengganggu manusia? baik. Nah, sudah kita Baik. aja. Masya Allah, ya pasti kita semuanya khawatir ya. Ternyata setan itu mengganggu kita sepanjang masa. Sampai kita Sampai hari kiamat. Iya, Sampai betul. kita meninggal dunia. dunia. Oleh karena itu kita senantiasa merutinkan, membentengi diri dengan perbentengan yang kokoh. Di setan itu ibarat ular kobra yang ingin mematok kita. Bagaimana caranya agar kita tidak terpatok oleh ular kobra? Kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Melindungi ya diri dengan perbentengan. Coba kalau kita siapkan perbentengan, contoh tembok setebal 20 cm ya. Dan temboknya bukan tembok terbuat dari pasir, semen, tapi tembok yang terbuat dari baja. Itu sangat kokoh sekali. Maka sebanyak apapun ular kobra yang akan berusaha untuk mematok kita, kita akan aman. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan perbentengan diri. Andaikan ular kobra tadi berusaha untuk mematok, akan rompal giginya. Maka aman-aman saja. Kita tidak perlu takut dan khawatir dengan setan-setan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan membentengi diri ini dengan perbentengan yang kokoh. Dan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah menghidupkan dzikir dalam keseharian kita. Terutama dzikir setelah sholat. Di situ nanti ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada ayat kursi yang dinyatakan ayat kursi ini termasuk ayat yang membuat jin-jin itu bertekuk lutut. Jadi kita harus waspada setiap saat, setiap waktu. Oleh karena kenapa kita harus sholat 5 waktu?
ya, rutin, betul? Tiap hari, ketika besok datang, lusa lagi, kita terus melaksanakan sholat dan menghidupkan dzikir-dzikir itu. Bahkan kalau bisa pemirsa, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita selalu berusaha untuk mengawalinya dengan basmalah. Insya Allah kita akan punya kekuatan untuk melawan setan tersebut. Iya, ta'awuz juga Ustadz ya. Betul. Iya, Pak. Seperti itu Umi ya, sudah terjawab oleh Ustadz. Ada lagi nih Ustadz mengenai cara Baik. melawan setan. Baru 2 yang kita sampaikan ya, di samping membentengi dengan keimanan dan tawakal hanya tertuju kepada Allah, yang kedua dengan keikhlasan, yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ketika kita mau membaca Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang akan membaca Al-Qur'an, itu pun akan digarap. Bagaimana supaya tidak nyaman? Bagaimana supaya tidak betah? Betul. Ya, kita bisa merasakan ketika membaca Al-Qur'an ya, baru beberapa menit kita sudah merasa ngantuk. Ibu-ibu kok ngaku ya, berarti merasa semua ini ya. Iya, Ya, oleh karena pasti. itulah kita perlu mengikuti perintah Allah. Sebelum membaca Al-Qur'an, mari kita minta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan setan. Itu yang ketiga. Ketiga. Baik. Oke. Yang keempat pemirsa adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Rasul menyampaikan, wala taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh kata Rasulullah, setan yang dari jin itu lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka perlu pemirsa, rumah-rumah yang kita tempati jangan sampai tidak ada bacaan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah, dan sholat sunnah pun perlu kita hidupkan di dalam rumah kita. Yang wajib silahkan kerjakan di masjid bagi laki-laki. Tapi untuk sholat sunnah, kata Rasulullah, yang terbaik justru dikerjakan di rumah. Agar supaya apa? Rumah itu jauh dari gangguan setan-setan yang jahat. Ketika kita masuk toilet, jangan lupa ada doa khusus. Ini menunjukkan bahwa rumah adalah tempat kesukaan jin-jin yang jahat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita masuk ke ruang toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari gangguan jin laki-laki yang jahat dan dari gangguan jin wanita yang jahat. Oh, ternyata menurut informasi Rasulullah, salah satu tempat kesukaan setan itu adalah ruangan toilet. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan kalau bisa kita tempel, ya, di tembok di samping pintu, jangan di dalamnya, nggak boleh ya, untuk mengingatkan saja. Baik, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz ya. Tema kita pada kesempatan kali ini mengenai jihad melawan setan. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif kami ke nomor 0857 8175 2616. Atau mention juga ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303 atau melalui SMS interaktif kami ke nomor 0857 8175 2616. Karena nanti di akhir segmen saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang bertanya melalui SMS interaktif.
atau juga mention ke Twitter kami, bertanya di @cekolbuin_tv. Kami mengundang Anda pemirsa. Nah, sembari menunggu pemirsa di rumah yang bertanya Ustadz ya, saya Baik. ada pertanyaan lagi. Ada lagi Ustadz, cara melawan setan tadi sudah 5 tuh Ustadz ya. Masya Allah, bukan dari dukun, tapi benar-benar itu dari Al-Quran dan Sunnah Betul, ya betul. sumbernya. Baik pemirsa, berikutnya cara kita untuk berjihad melawan setan adalah dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah. Rasulullah pernah memberikan nasihat berharga kepada kita. Taraktu fikum amrain. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, 2 perkara. Mata masaktum bihima au inta masaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Maka kalian tidak akan sesat selamanya. Ini termasuk garansi ya. Kalau kita ingin di dalam jalan yang lurus dan tidak sesat jalan kita selamanya sampai hari kiamat, ingat pesan Rasul tadi. 2 hal itu apa? Rasul menjelaskan, kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam keseharian kita. Kita isi hari demi hari yang kita lalui dengan tilawatil Quran, ma'atadabburihi, dengan memahaminya, dan kita berupaya untuk mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berusaha menjadi Al-Quran yang berjalan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat dikatakan mereka adalah Al-Quran yang berjalan. Masya Allah. Bukan nenteng-nenteng Al-Quran ya, Bukan. tapi kita berusaha menjadi Al-Quran yang berjalan. Masya Allah ya. Ya sudah ada pemirsa di rumah nih Baik. yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Marta di Kreo Tangerang. Iya, silakan Pak, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya barusan mengikuti ini ya, Quran Golden ya Pak Ustadz. Tadi masalah jihad melawan setan. Ya ini masalah hubungan suami istri harus baca doa. Lalu kemudian bagaimana yang sekarang kan ada teknologi canggih. Ya, misalnya untuk mendapatkan keturunan karena tidak bisa melalui dengan suami istri, tapi melalui dari tabung, itu bagaimana solusinya apa Ustaz? Mohon maaf bisa diulang lagi karena Iya. belum tertangkap ya. Iya, betul. Suaranya agak Ini ya, Iya, apa? Gimana? ya, Bapak? ya Pak Ustaz. Gimana Pak? Tadi untuk melawan jihad melawan setan, betul. terutamanya mengenai hubungan suami istri pun harus dibentengi dengan iman gitu Ustaz Iya, ya. hubungan suami istri ya, betul. Ini kan sekarang kan ada teknologi canggih. Untuk mendapatkan keturunan Anda suami istri yang tidak bisa melalui hubungan suami istri, tapi melalui bayi tabung. Itu solusinya bagaimana? Apa harus membaca doa juga? Baik. Gimana? Jadi Iya, jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya ya, Bapak Iya. ya? Iya, Ya, melakukan bayi sama itu ya. Satu lagi Mbak, Iya. baik. itu masalah umroh nih Pak Ustaz. Umroh. Tahun yang lalu saya barusan umroh, kemudian saya mau membatalin orang tua saya, bapak saya. Saya mengambil mikot di Jarona. Setelah dari Jarona kita kan mestinya umroh. Cuman kondisi fisik saya nih nggak memungkinkan, sakit, merasa demam gitu, demam sekali. Jadi saya itu nggak mengikuti umroh untuk membatalkan uang tua saya kembali ke hotel, tidak bisa melaksanakan umroh. Apakah itu juga ada syaratnya atau dendanya atau bagaimana? Kalau memang Belum ada, tertangkap, ya. bentuknya berupa apa? Apa-apa? Gimana Bapak pertanyaannya gimana? Apa tidak? Tahun yang lalu saya Iya, sudah. umroh. Mm-mm. Kemudian Kembali lagi ke Dan- hotel tadi ya Bapak ya? ya badalin orang tua saya. Oh, Ya, badalin orang tua. Membadalkan orang tua. kan di Mikot di Corona. Iya. Ustaz, setelah kita udah sholat di Corona banget, Sudah kemudian saya ini merasa sakit, sakit. menggigil sekali badan saya. Iya betul. Sepertinya nggak kuat untuk melanjutkan mengikuti umroh.
Iya. Jadi saya kembali ke hotel, Baik. nggak bisa mengikuti umroh untuk membatalkan itu. Apakah itu juga dikenakan kafar atau denda atau bagaimana? Kalau dikenakan kafar, bentuknya apa? Berita. Ya. Yang pertama tadi? Jadi apabila, terima kasih Bapak sudah pertanyaannya. Ya itu dua ayat. Iya, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi Bapak ini bertanya nih Ustadz ya. Tadi kan salah satu jihad melawan setan apabila kita berhubungan istri itu harus didasarkan keimanan dan berdoa. Betul. Namun apabila sekarang itu katanya istrinya itu atau salah satu di antara suami dan istri tidak bisa melanjutkan keturunan, tidak ada. Jadi dengan cara bayi tabung Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Caranya Bapak baca doa atau seperti Iya. apa Ustadz itu Reta? Ya, benar. Tetap kita mengawali dengan membaca doa itu. Walaupun tidak sedang melakukan hubungan suami istri. Karena itu kan sebuah upaya ya. Setelah dilakukan secara alamiah ternyata ada gangguan. Ya, kemudian sekarang ada teknologi canggih menggunakan bayi tabung ya. Dan tetap benihnya harus dari kedua orang tua itu, nggak boleh dari lain. Ya tetap benihnya, sperma dan ovumnya itu diambil dari orang tua tadi. Ya kemudian ya berdoalah kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Mudah-mudahan dengan cara begitu sang janin yang akan menjadi anak ini dijaga oleh Allah dari segala gangguan setan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada seorang yang umroh, niatnya membatali ayah ya. Cuma karena kondisi tidak memungkinkan, tadi sudah mengambil mikot juga. Jadi kembali ke hotel. Oh betul, jadi sudah melakukan ikhram ya, sudah niat ikhram, sudah mengawal dari mikot ya, mikotnya. Tapi ternyata sebelum melaksanakan ternyata kondisi kurang fit. Akhirnya kembali ke hotel, tidak jadi melaksanakan ibadah umroh. Maka ada damnya nggak ada. Karena ini tidak termasuk rukun ya. Kecuali kalau dalam haji itu nanti ada damnya, ya kan ada diatnya bagi ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau umroh itu kan sebetulnya lebih simpel. Kita niat ikhram dari mikot, kemudian melakukan tawaf ya di Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Setelah itu melakukan sa'i. Sa'i di Safa Berapa? Marwah, 7 kali juga. 7 kali juga, setelah itu baru tahallul. Udah, itu beres. Tapi ketika ternyata tidak mempunyai kekuatan ya, karena fisiknya dalam kondisi yang sangat lemah, yang akhirnya tidak kuat dan kembali ke hotel, maka otomatis batal. Ya, tapi niatnya insya Allah sudah tercatat, cuma memang ya perlu diulang lagi itu. Iya betul. Mudah-mudahan nanti di waktu kesempatan lain diberikan kesempatan bisa kembali lagi ke tanah suci dan bisa membatasi lagi ayahnya yang sudah almarhum. Insya Allah. Semoga diberikan kesempatan lagi untuk ke sana ya Bapak ya. Insya Allah. Dan semoga puas dengan jawaban yang tadi sudah dijawab oleh Ustadz. Nah kembali lagi kepada tema Ustadz nih. Mengenai jihad melawan setan ada lagi tidak Ustadz? Ya, jadi salah satu yang perlu kita hidupkan juga adalah zikrullah. Betul. Zikrullah ini penting. Karena ketika kita dalam kondisi zikir kepada Allah, maka setan itu akan menjauh dari kita. Baik. Ketika kita lupa kepada Allah, maka dia akan datang menggoda. Ya, bahkan ketika kita sedang, maaf, ada yang Iya, sudah ada lagi, ya. pemirsa yang ingin bertanya, kita potong terlebih dahulu ya Ustadz ya. Mohon maaf. Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus kayaknya ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Iya. Sepertinya nampaknya terputus ya. Tidak ada jawaban. Jadi melanjutkan tadi ya. Iya, salah satu cara kita berjihad melawan setan adalah dengan zikrullah. Yaitu selalu ingat kepada Allah. Bahkan kalau bisa qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita sedang duduk-duduk seperti ini, dalam keadaan kita berbaring atau tidur, itu diupayakan dalam kondisi berzikir kepada Allah. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan berzikir kepada Allah, setan tidak punya kekuatan. Ketika kita makan, ketika kita lupa membaca basmalah, setan ikut makan. Ketika kita merapikan rambut menggunakan sisir, kita lupa membaca basmalah, setan pun juga ikut merapikan rambut. Ketika kita pakai pakaian, kita lupa membaca basmalah, setan pun juga akan menggunakan pakaian sehingga dia terkesan gemuk, perlente, cakep sehingga tambah betah. Ganggu. Baik,
sudah ada penelpon Iya. ya Ustaz ya. Nanti kita akan Baik. lanjutkan ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bang Iim di Ciledug. Iya, silakan Bang Iin pertanyaannya langsung saja. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk kita nih. Gini Pak Ustaz, Baik. kita kalau melaksanakan sholat, kan kita ada bacaan-bacaan seperti apa namanya, binas, falak. Itu kalau kita apa namanya panjang pendek yang nggak pas itu gimana Ustaz? Tajwidnya ya Bapak ya? Iya tajwidnya gitu. Baik. Iya selama panjang pendek itu juga kan gitu. Baik. Bisa nggak dok? Dok lagi maaf Ustaz. Itu saja Bapak pertanyaannya. Ya sudah itu aja. Terima kasih Bapak Ya. Iin di Ciledug. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nih, Ustaz akan jawab nih. Ya, baik. Jadi ketika sholat, kemudian ternyata bacaannya ya, bacaannya ternyata Panjang, pendeknya. panjang pendeknya nggak karuan ini. Betul. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek terbaca panjang. Jelas ini berpengaruh ya. Tapi berusahalah terus belajar membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Kenapa pemirsa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kemudian memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang, itu bisa merubah arti. Bahkan kalau dilakukan dengan kesengajaan itu dosa. Ya, bahkan bisa menyeret seseorang kepada perbuatan kesyirikan. Contoh, ketika kita membaca surat Al-Kafirun yang Iya. bunyinya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang kafir Quraisy. Harus dibaca panjang minimal 2 ketukan. 2 ketukan. La a'budu. Ketika dibaca pendek 1 ketukan, la a'budu artinya berubah total 360 derajat. Artinya berubah menjadi begini. La a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang kafir Quraisy. Ikut musyrik kalau dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran, tahu artinya, dia sengaja membaca pendek, maka dia ikut musyrik. Dari sisi artinya aku menyembah apa yang kalian sembah, padahal yang seharusnya harus dipanjangkan. 2 Jadi ketukan ya. mari sama-sama untuk Belajar. mengingatkan kita semuanya, jangan sembarangan baca Al-Quran. Yang merasa belum sempurna harus semangati diri untuk belajar supaya bacaannya tartil, warattil Qur'ana tartila. Tertila. Iya, seperti itu ya Bapak Iin di Ciledug sudah terjawab oleh Ustadz. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Kami harus break terlebih dahulu. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616 atau ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Umi di sini juga diberikan kesempatan juga nanti untuk bertanya bersama Ustadz. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir, di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa, dan saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Sebelum saya membaca SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah, mungkin saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Umi-Umi di sini. Di studio yang sudah hadir dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah Kelapa Gading ya Umi ya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, setan tuh tugasnya menggoda manusia. Selain menggoda manusia, ada lagi nggak Pak Ustadz tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
setan di samping menggoda, yuwaswisu fi sudurin nas, dia menyesatkan. Menyesatkan. Innahu aduun mubinun mudillun dalam ungkapan yang lain. Dia itu adalah musuhmu yang nyata yang menyesatkan. Ya kan? Dia berusaha mengganggu ya pikiran kita. Maka ketika kita sholat, sering kita diganggu tidak? Ketika kita sholat, hal-hal yang seharusnya kita tidak ingat ternyata muncul dalam sholat kita. Ini menunjukkan memang peran setan itu luar biasa. Nggak akan membiarkan setiap ketaatan demi ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas, mempengaruhi dada-dada kita, hati kita, agar supaya mempunyai niatan-niatan yang tidak baik. Kemudian dia pun juga akan terus melakukan upaya-upaya bagaimana agar kita gagal tidak melakukan ketaatan. Intinya adalah dia bekerja siang malam tanpa kenal lelah untuk mengeluarkan manusia dari as-siratul mustaqim ini. Supaya dia masuk ke dalam neraka sa'ir bersama setan. Kalau sudah terjebak dan terkena, nanti diangkat tangan. Rasain lo. Kenapa kamu ikut saya? Begitulah. Ya, bahasa saya mengatakan begitu dalam Al-Qur'an, ketika orang itu mengikuti setan, dia kemudian berlepas diri. Ini bari umingka, ini akhafullah. Aku lepas diri darimu. Aku pun juga takut kepada Allah. Makanya hati-hati pemirsa. Jangan biarkan kita menjadi korban-korban berikutnya setelah Nabi Adam alaihissalam menjadi korban pertama bagi iblis laknatullah. Seperti itu Mia, sudah terjawab. Nah, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Mulyadi di Jatiwaringin. Mulia di Jatiwaringin. Langsung saja Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka gerhana matahari Pak Ustaz ini. Kami termasuk sunnah muakkad Pak Ustaz ya. Seandainya kita sholat sunnah karena itu dianjurkan memang untuk berjamaah Pak Ustaz. Ya. Nah, kalau berjamaah kan pasti ada khutbahnya Pak Ustaz. Seandainya kita sholat sendiri, kira-kira gimana itu Pak Ustaz? Baik. Oh, ini kaitannya dengan sholat gerhana. Iya, tadi hampir sama ya pertanyaannya dari penelpon. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Memang kalau secara berjamaah ada khutbah yang kita harus mendengarkannya. Nasihat yang berharga dari khotib mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin meningkat dan bertambah iman kita. Dan bagi yang mengikuti pendapat boleh sholat sendiri, tentunya tidak ada khutbah. Jadi di situ intinya. Kalau ikut berjamaah di masjid, ada khutbahnya, kita mendengarkan khutbah sampai selesai agar kita mendapatkan manfaat dari kehadiran kita melaksanakan sholat gerhana. Iya. Insyaallah. Seperti itu ya, tadi sudah terjawab ya hamba Allah tadi di Jatiwaringin. Kembali lagi nih Ustadz ya, sudah ada pertanyaan dari pemirsa melalui SMS interaktif, saya bacakan ya Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Jaya, saya mau tanya. Ustadz, bagaimana agar di dalam sholat kita terhindar dari gangguan setan? Terima kasih. Baik. Pertama, yang jelas awali dengan meminta pertolongan Allah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya adalah awalilah dengan sholat-sholat sunnah. Itu membantu mengokohkan kesiapan kita untuk bisa sholat khusyuk. Ya. Sebelum sholat yang fardu itu, kalau memungkinkan sholat sunnah wudhu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda ke masjid, awali sebelum duduk, sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ada sholat sunnah qobliyahnya dan waktu memungkinkan, awali dengan sholat sunnah qobliyah. Baru kerjakan
sholat yang fardu tadi. Insya Allah itu akan membantu untuk menyiapkan kesiapan kita agar kita bisa sholat dengan khusyuk, sehingga setan tidak mempunyai kesempatan untuk mengganggu kita. Jadi intinya di situ, ya. Ya, ada lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang istri, suami saya seorang buruh pabrik. Kalau di rumah setiap waktu sholat saya mengajaknya sholat awal waktu. Tapi dia kadang susah diajakin, malah saya disuruh duluan karena mungkin dia capek atau malas. Apa yang harus saya lakukan agar bisa sholat berjamaah awal waktu bersama suami? Baik, ini menjadi ladang pahala bagi istri tercinta. Seorang istri yang soleha tentunya tidak menghendaki suaminya kehilangan kesempatan demi kesempatan untuk mendapatkan amal terbaik. Ya, dia sudah berusaha untuk mengajak untuk sholat berjamaah, tapi ternyata sang suami mungkin ogah-ogahan, malas-malasan, bahkan nyuruh kamu duluan deh. Ini menuntut kesabaran. Jangan berhenti di situ pemirsa, terutama penanya tadi, terus berjuang dan berjuang dengan cara-cara yang lain. Pertama, dengan cara menjelaskan nilai keutamaan sholat berjamaah. Masa 27 dengan satu lebih suka satu. Memang sih kesannya sedikit, tapi coba kalau kita ganti juta. 1 juta dengan 27 juta. Wah, baru ketahuan besarnya. Ya kan? Luar biasa. Sholat berjamaah ini akan membuat nilai pahala yang kita dapatkan berlipat-lipat sampai 25 hingga 27 derajat. Itu menjadi ladang pahala bagi istri ya. Iya, terima kasih. Sabar dan terus berjuang. Sudah bertanya, sudah terjawab juga ya. Baik. Ada lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Cahayu Barifa. Hamba Allah di rumah mau tanya. Untuk melawan setan Pak Ustadz, bila bentengi dengan iman manusia itu dhaif. Termasuk saya, yazidu wala yanqus. Yazidu wala yanqus gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Dikala iman naik mungkin bisa lawan setan. Pertanyaannya gimana cara lawan setan itu ketika iman kita lagi turun? Terima kasih. Memang pemirsa, iman itu mengalami fluktuasi. Betul. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu mengalami pasang dan surut. Yazidu bil a'malis salihah, dia akan mengalami pasang meningkat ketika melakukan amal kebaikan, dan dia akan mengalami surut ketika melakukan kemaksiatan. Maka bagaimana cara mengatasi ketika kita sedang dalam kondisi lemah iman? Segera dongkrak iman kita dengan melakukan amal-amal kebaikan dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai larut dalam kelemahan iman karena ini berbahaya. Seperti itu sudah terjawab ya. Semoga puas dengan jawaban Ustadz. Ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anak suka melawan sama orang tua, gimana caranya Ustadz harus supaya dia itu nurut sama kita hamba Allah di Pinang? Ya, ini memang menjadi problem ibu rumah tangga. Betul. Ya. Anak-anak sekarang beda dengan anak-anak dulu. Anak-anak sekarang begitu sulit untuk dinasihati. Karena memang pergaulan. Dan ini pun juga akibat dari perkembangan teknologi yang membuat anak-anak sekarang sangat sulit untuk diarahkan. Maka tetap ya sebagai seorang ibu berusaha mencari cara terbaik bagaimana agar anak ini mau nurut dan taat kepada orang tua. Pertama, jelas dengan doa. Ini paling utama. Karena doa ini ya akan membuat hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menasihati, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Dan yang terpenting lagi adalah memberikan contoh keteladan. Kadang-kadang ada orang tua yang nyuruh anaknya sholat, ayo nak sholat, orang tuanya enggak sholat. Ada orang tua yang nyuruh jangan ngerokok, orang tuanya ngerokok sendiri. Ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan dan terus berjuang karena anak itu investasi akhirat. Satu di antara 3 yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tuanya telah tiada. Itu ya anak soleh, doa anak soleh ya. Ya, Ustadz, banyak sekali pemirsa di rumah yang bertanya melalui SMS interaktif. Namun mohon maaf bila Anda tidak sempat saya bacakan satu persatu karena banyak sekali. Dan sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup karena kita sudah berada di ujung acara. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari bersama bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan Allah telah menyatakan bahwa dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Masihkah kita menganggap remeh? Masihkah kita tidak bersiap-siap? Masihkah kita tidak membentengi diri dengan perbentengan yang mengamankan diri kita? Mari, selama kita masih ada kesempatan,
kita lakukan poin-poin yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan kita mampu melawan, mengatasi dan tidak tergoda dan terpengaruh atas pengaruh Setan. bisikan, jebakan, tipu daya setan laknatullahi alaihi. Pemirsa, marilah mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon supaya Allah beri pertolongan kepada kita untuk selalu mengingat Allah. Kita mohon kepada Allah agar supaya selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar supaya diberikan kemudahan di dalam memperbagus ibadah kita yang hanya tertuju kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Pemirsa, bila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekeliruan, kekurangan dan kekhilafan itu semata-mata dari syaitan dan dari al-fakir yang sangat terbatas ilmunya. Mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi-Umi dari Majelis Taklim Al-Musyawarah yang sudah hadir menemani kami di sini di studio. Dan bagi Anda yang ingin Majelis Taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor Syam Firdaus di 0812 97647911. Semoga acara kami bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda untuk menambah ketakwaan kita pada Allah dan tetap terus istiqomah di jalannya, dijauhkan dan bisa berjihad melawan syaitan. Tentunya ya, amin ya rabbal alamin. Senang sekali, jangan lupa saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Rifa, Ustadz Mangun Pujono LC beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.